Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat CPNS tahun 2024 ya, tentunya di Bimbela Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi terkait dengan tata tertib ya, tata tertib untuk pelaksanaan seleksi SKD pada nantinya ya teman-teman ya. Jadi tata tertib ini saya ambil dari lampiran peraturan BKN RI nomor 5 tahun 2024 ya, tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT atau Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara. Apa saja tata tertibnya teman-teman? Yang pertama adalah ini untuk tata tertib peserta ya. Kita nanti hanya akan membahas tentang dua opsi ya, yaitu tata tertib dan juga sanksi yang diberikan. Kita mulai dari poin yang pertama, tata tertib peserta. Peserta hadir paling lambat 60 menit ya sebelum seleksi dimulai. Oke, jelas ya. Dan atau sesuai ketentuan yang diatur oleh masing-masing instansi untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta. Jadi nanti sambil nunggu ya, pokoknya teman-teman pantengin terus di akunnya ASN ataupun silakan ini bergabung di grup WhatsApp atau Telegram ya, agar kita tidak ketinggalan info terkait dengan tes SKD ke depannya. Kemudian poin yang kedua, ini untuk Panstel ya, panitia seleksi instansi ya. Nanti teman-teman akan diberikan nomor identifikasi pribadi registrasi ya sebelum jadwal seleksi dimulai. Jadi nanti akan diberikan nomor identifikasi pribadi untuk registrasi ya teman-teman ya. Poin yang ketiga, tata tertib yang ketiga adalah pemberian nomor identifikasi pribadi registrasi ditutup 5 menit sebelum jadwal seleksi dimulai. Oke. Poin yang keempat, ini bagi peserta seleksi calon PNS ataupun P3K. Nah, ini juga berlaku untuk penerimaan ASN, wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik ya, eKTP asli. Kalau ini belum punya ataupun lagi bermasalah ya, ada surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku, atau kartu keluarga asli ataupun salinan kartu keluarga yang telah dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang. Sampai sini teman-teman ya. Atau identitas kependudukan digital berupa KTP digital dan juga tanggal lahir yang telah dicetak dan ditunjukkan kepada pansel instansi, atau kartu keluarga digital yang telah dicetak dan dapat di-scan oleh pansel instansi, dan kartu peserta seleksi untuk ditunjukkan pada pansel instansi. Bagi peserta seleksi penerimaan mahasiswa atau pelajar taruna sekolah kedinasan yang belum berusia 17 tahun dapat membawa kartu identitas anak asli. Nah, ini khusus untuk penerimaan mahasiswa praja taruna sekolah kedinasan ya teman-teman ya. Jadi intinya membawa KTP ya, KTP elektronik. Kalau memang baru hilang atau gimana ya, surat keterangan dari Dukcapil ya, pengganti KTP yang masih berlaku. Dan nanti silakan teman-teman juga sesuaikan dengan instansi yang teman-teman tuju ya. Oke, poin berikutnya, poin E ya teman-teman. Poin E, mana pulpennya? Dalam hal penyelenggaraan seleksi di luar negeri, nah ini untuk yang di luar negeri ya, peserta dapat menunjukkan paspor atau kartu masyarakat Indonesia di luar negeri dan kartu peserta seleksi. Ini khusus yang di luar negeri. Poin F, bagi peserta seleksi pengembangan karir harus membawa kartu tanda penduduk dan juga kartu pengenal, atau ya maksudnya, atau kartu pengenal pegawai. Ini untuk seleksi pengembangan karir ya, peserta seleksi pengembangan karir. Poin G, peserta yang mengikuti seleksi adalah peserta yang identitasnya harus sesuai dengan tertera pada kartu peserta ya, jangan sampai kartu orang lain nanti dibawa ya. Poin berikutnya, peserta menggunakan pakaian rapi, sopan, dan bersepatu atau sesuai dengan yang diatur oleh pansel instansi ya. Biasanya itu ya hitam putih ya teman-teman ya, bawahnya hitam, atasnya putih. Baik. Tapi silakan teman-teman nanti sesuaikan dengan aturan ya oleh pansel instansi ya tentunya ya. Ini kan masih general, masih umum ya. Jadi kaos, celana jin dan sandal tidak diperkenankan teman-teman.
Poin I, peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa. Yang pertama adalah buku catatan dan lainnya. Yang kedua adalah kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, dan alat tulis kecuali pensil kayu. Teman-teman nanti juga ada tempat penitipan biasanya ya. Yang ketiga, teman-teman juga dilarang membawa senjata api, senjata tajam, ataupun sejenisnya. Berikutnya, peserta dilarang bertanya atau berbicara dengan sama peserta tes selama seleksi berlangsung ya. Yang selama seleksi berlangsung, kalau di luar ya boleh kenalan atau minta nomor WA dan lain sebagainya, silahkan. Nah, dilarang juga yang kedua, menerima atau memberikan sesuatu dari atau kepada peserta lain tanpa izin panitia selama seleksi berlangsung. Kalau di luar boleh ya, kalau seleksi tidak boleh. Yang ketiga, keluar ruangan seleksi kecuali memerlukan izin dari panitia, misalnya ingin ke belakang dan lain sebagainya. Yang keempat, dilarang juga membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi ya. Nanti kalau mau minum, mau makan setelah selesai atau sebelum tes seleksi. Kemudian juga dilarang merokok ya di dalam ruangan seleksi, baik itu rokok manual ataupun pakai vape, itu ya tidak boleh. Harus di luar ya. Nomor 6, menyebarkan soal seleksi melalui media apapun, tidak boleh ya, bahaya ini teman-teman, tidak usah. 7, melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun. Oke. Kemudian terakhir, peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib. Oke, itu ya teman-teman ya, terkait dengan tata tertibnya. Kemudian sanksi yang didapat ketika kita melanggar. Yang pertama, peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf C tidak diperkenakan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur. Coba kita lihat ya, angka 1 huruf C. Nah ini ya, berarti intinya kalau terlambat tidak diperkenakan masuk ya teman-teman ya. Teman-teman harus memang melanggar waktu ya, tidak boleh terlambat sebisa mungkin. Yang kedua, peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur. Semua dokumennya dipersiapkan teman-teman ya, jangan sampai ada yang tertinggal, apalagi yang teman-teman yang rupanya jauh. Poin C, peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf H tadi tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur. Poin D, peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf I dan huruf J, angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dikenakan sanksi teguran lisan oleh tim pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi. Nah, ya teman-teman ya, harus kita ikuti semua peraturannya. Poin E, peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf J, angka 6, dan angka 7 dikenakan sanksi diskualifikasi. Nah ini bahaya juga teman-teman ya. Kemudian lain-lain hal-hal yang belum tercantum dalam tatib di atas ini akan diatur kemudian dan merupakan tatib tambahan yang langsung disahkan. Jadi ini teman-teman, ini masih general, masih umum ya, ini sesuai dengan apa tadi, lampiran peraturan BKN ya nomor 5 tahun 2024. Intinya nanti ini adalah mentahan ya, intinya secara umum. Teman-teman nanti juga silahkan juga dilihat ya di instansi masing-masing yang dituju. Di sana kan nanti juga ada peraturan resmi dari sana. Silahkan teman-teman juga tidak jangan sampai kehilangan info ya, atau ketinggalan info ya. Bisa juga pantengin di Bimbela Channel untuk selalu mendapatkan info terbaru. Demikian ya teman-teman, semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.